Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di podcast Hai Rani Anissa Putri. Tujuan saya membuat podcast ini selain untuk memberikan informasi, juga untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media promosi kesehatan yang ditugasi oleh dosen saya, yaitu Ibu Yosi Pitria Damayanti, SKM, MKM. Ngomong kesehatan, saat ini lagi booming-boomingnya berita mengenai vaksin. Banyak berita negatif, hoax, tapi kita sebagai anak bangsa yang baik, kita harus cerdas dalam menelaah berita tersebut. Adapun berita atau isu di luar sana yang belum tentu kebenarannya itu benar, lebih baik kita aware saja terhadap kesehatan atau imunitas kita untuk melakukan beberapa aktivitas kita setiap hari agar tetap terjaga dan produktif. Nah, Sobat Sehat, pemberian vaksin merupakan salah satu yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Saat ini, vaksin COVID-19 sudah didistribusikan ke masyarakat luas. Vaksinasi dilaksanakan untuk melengkapi upaya pencegahan penyakit COVID seperti memakai masker, mencuci tangan, juga menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sobat Sehat yang berada di rumah, pastinya Sobat Sehat bertanya-tanya manfaat vaksin COVID-19 itu untuk apa sih? Jadi, vaksinasi atau imunisasi merupakan prosedur pemberian suatu antigen penyakit. Nah, biasanya berupa virus atau bakteri yang dilemahkan atau dimatikan. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk membuat sistem kekebalan tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut. Nah, ketika Sobat sudah mendapatkan vaksin COVID-19, Sobat bisa memiliki kekebalan terhadap virus corona tanpa harus terinfeksi terlebih dahulu. Dan ada banyak manfaat yang bisa diperoleh jika Sobat Sehat mendapat vaksin COVID-19. Yang pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa vaksin COVID-19 ini dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona. Dengan begitu, resiko Sobat Sehat untuk terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. Kalaupun Sobat Sehat yang sudah divaksin nih tertular COVID-19, vaksin ini tuh bisa mencegah terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Dengan begitu, jumlah orang yang sakit atau meninggal karena COVID itu akan menurun. Yang kedua, mendorong terbentuknya herd immunity. Ketika sobat yang ada di rumah mendapatkan vaksin COVID-19, dapat melindungi orang-orang di sekitarnya, terutama kelompok yang sangat beresiko seperti lansia. Kenapa seperti itu? Karena kemungkinan orang yang sudah divaksin untuk menularkan virus corona itu sangat kecil. Bila diberikan secara massal, vaksin COVID-19 ini juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan tubuh yang kita sebut herd immunity di dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya seperti bayi baru lahir atau penderita kelainan sistem imun tertentu, bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya. Namun, untuk mencapai herd immunity dalam suatu masyarakat, penelitian juga menyebutkan bahwa minimal 70% penduduk dalam negara tersebut harus sudah divaksin. Yang ketiga, meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Manfaat vaksin COVID-19 ini tidak hanya untuk sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan penyakit tersebut, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kita kembalikan seperti sedia kala. Nah, pasti Sobat Sehat yang ada di rumah juga pasti bertanya-tanya juga, siapa sih kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19? Jadi saat ini tuh jumlah vaksin yang tersedia di Indonesia masih belum cukup untuk diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia sekaligus. Maka dari itu ada beberapa kelompok yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 terlebih dahulu. Seperti tenaga kesehatan yang memiliki resiko tinggi untuk terinfeksi dan menularkan COVID-19.
Orang-orang yang pekerjaannya memiliki resiko tinggi dan tertular atau bahkan menularkan COVID-19 juga tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif seperti anggota TNI, Polri, aparat hukum, petugas pelayanan publik lainnya seperti guru dan sebagainya. Orang yang memiliki penyakit penyerta dengan resiko kematian tinggi bila terkena COVID-19 termasuk lansia. Nah, setelah semua kelompok yang tadi disebutkan sudah mendapatkan vaksin COVID-19, vaksinisasi akan dilanjutkan ke kelompok penerima vaksin COVID lainnya, mulai dari penduduk di daerah yang banyak kasus COVID-19 sampai ke seluruh pelosok di Indonesia. Dari fakta-fakta yang sudah disebutkan, Sobat Sehat bisa mendengar bahwa vaksin COVID-19 membawa banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi orang banyak. Oleh sebab itu, meskipun banyak beredar isu-isu seputar vaksin yang belum jelas kebenarannya, Sobat Sehat tidak perlu ragu atau takut untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Selagi menunggu vaksin COVID-19 diedarkan, Sobat Sehat yang ada di rumah harus tetap menjalani protokol kesehatan dan sebisa mungkin menghindari bepergian keluar rumah atau berkumpul dengan orang banyak. Jika Sobat Sehat habis berlibur atau berada dalam situasi yang beresiko tinggi, usahakan untuk melakukan tes PCR atau setidaknya rapid test antigen dan lakukan karantina minimal 1 minggu meskipun hasil tesnya menunjukkan negatif. Untuk informasi yang lebih jelas, yuk jangan pernah di-skip podcast kesehatan di channel Hairani Anissa Putri. Terima kasih.